Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Sayyidah Zainab, yaitu cucu Rasulullah SAW, Aqilah Bani Hashim, putri Ali bin Abi Thalib. Kemudian banyak orang-orang yang menulis, yaitu sejarawan Arab maupun para orientalis, itu sepakat juga bahwa Sayyidah Zainab itu adalah wanita pertama dalam Islam yang ikut berperan dalam politik. Ikut berperang dalam panggung politik. Namanya selalu disebut sebagai tragedi Karbala, bersamaan dengan tragedi Karbala, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain, salah satu peperangan yang sangat mengerikan dalam sejarah Islam, cukup populer. Tidak ada seorang pun yang mengingkari posisi Sayyidah Zainab dalam tragedi tersebut. Bahkan ada juga yang menamakan sebagai pahlawan Karbala, pahlawan perang Karbala, karena ialah satu-satunya wanita yang melindungi para tawanan yang terdiri dari keluarga Bani Hashim, keluarga keturunan Rasul. Dalam posisi genting tersebut, beliau siap mengorbankan jiwanya demi membela seorang anak yang sedang menderita, yaitu Ali Zainal Abidin bin Husain. Itu Ali Zainal Abidin, putranya dari Sayyidina Husain. Peristiwa inilah yang disebut sebagai Hashim. Sebagian sejarawan menambahkan bahwa sikap Sayyidah Zainab setelah peperangan itulah yang menjadikan Karbala sebagai tragedi yang terus dikenang sepanjang masa. Sayyidah Zainab sudah tidak asing lagi, ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kakeknya dari jalur ibunya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah Al-Batul, dan nenek dari pihak ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, anak dari Rasulullah dan Sayyidah Khadijah itu. Kemudian punya anak itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dari pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kemudian punya anak itu Sayyidah Zainab. Kemudian saudara kandungnya adalah Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Jadi ini Sayyidah adalah termasuk cucu Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Zainab dilahirkan pada 6 Hijriah di kota Madinah Al-Munawwarah, dan kakeknya Rasulullah SAW menamakan Zainab. Jadi Rasulullah SAW ini adalah kakek Sayyidah Zainab. Beliau yang memberikan nama Zainab. Nama ini adalah untuk mengenang putri beliau wafat pada tahun kedua Hijriah akibat luka yang dideritanya, karena sebelumnya mempunyai mempunyai putri yang sudah wafat. Kala itu setelah perang Badar, beliau Sayyidah Zainab putri Rasulullah SAW pergi ke Madinah. Ketika di perjalanan ia bertemu seorang musyrik, lalu orang musyrik tersebut menusuk perutnya yang sedang mengandung. Jadi ketika perjalanan pergi ke Madinah, dibunuh itu. Akibat beliau keguguran kemudian meninggal. Nah, kejadian itu meninggal perasaan sedih di hati Rasulullah SAW ketika Sayyidah Fatimah putri beliau melahirkan anak yang pertama. Beliau menamakan Zainab. Nah, kemudian Rasulullah SAW tetapi menjelang umurnya yang 5 tahun barulah Rasulullah SAW dipanggil. Sebenarnya Rasulullah hari-hari diliputi kesedihan. Ibunya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha tercatat tidak pernah tersenyum setelah kejadian itu. Bahkan catatan sejarah Fatimah binti Rasulullah SAW terhitung sebagai salah seorang tokoh yang paling banyak menangis. Semuanya terdiri dari 6 tokoh. Keenam tokoh tersebut adalah Adam AS karena penyesalannya, kemudian Nabi Nuh AS karena kaumnya, terus kemudian Nabi Yakub AS karena anaknya, kemudian Yusuf AS dan Yahya AS karena takut dari api neraka, dan kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha karena kematian ayahnya. Setelah beberapa bulan, Sayyidah Fatimah ini menyusul ayahnya di pangkuan ilahi. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada juga mengatakan versi lain 3 bulan, dan ada juga lebih dari itu. Perjalanan hidup Sayyidah Zainab dilalui dengan banyak kesedihan. Dengan kesedihan karena kepergian 2 orang yang paling ia cintai di waktu yang sama. Pada waktu yang sama itu wafat orang yang dicintai.
Kemudian ia harus bertanggung jawab atas saudara-saudaranya, yaitu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Ummu Kulsum, sehingga ia pun berposisi sebagai ibu pengganti bagi mereka. Suami Sayyidah Zainab adalah anak dari pamannya sendiri, Abdullah bin Ja'far. Nah, ini Abdullah bin Ja'far, suaminya Sayyidah Zainab. Kemudian banyak sejarah menyebutkan bahwa ia merupakan orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan orang-orang sezamannya, baik dari pihak Bani Hashim maupun dari pihak Bani Umayyah. Kemudian juga ia dikenal sebagai sifat muru'ah, dermawan, dan terpuji akhlaknya dan wataknya yang baik. Hingga karena kedermawanannya itu, beliau dijuluki dengan pusaka kedermawanan. Pusaka kedermawanan. Kemudian catatan sejarah yang menyebutkan tentang kehidupan Sayyidah Zainab banyak, akan tetapi ada satupun yang menyebutkan ciri-ciri ketika menjadi istri Abdullah bin Ja'far. Nah, ini tidak lain karena ketika di dalam rumah ia selalu berada di belakang tabir dan selalu menutup dirinya. Ia keluar pada waktu itu peristiwa Karbala. Abdullah bin Ayyub al-Ansori melihatnya dan menyebutnya, "Demi Allah, saya tidak pernah melihat wajah yang serupa dengan ia." Tidak serupa dengannya. Ia bagaikan belahan bulan pertama. Al-Jahiz dalam bukunya Al-Bayan wa Tabyin bahwa kelembutan Sayyidah Zainab mirip dengan ibunya. Kemudian dalam keilmuannya dan ketakwaannya mirip dengan ayahnya. Juga mempunyai magisterium sendiri yang dihadiri oleh para wanita yang ingin belajar agama. Hal ini menunjukkan bahwa julukan Al-Aqilah Bani Hashim cocok untuk beliau. Ada riwayat rajih menyebutkan bahwa dari perkawinan dengan Abdullah bin Ja'far itu, Sayyidah Zainab mempunyai 2 orang putra, yaitu Ja'far dan Ali, dan 2 orang putri, yaitu Ummu Kulsum dan Ummu Abdillah. Ali, Ja'far, Ummu Abdillah, Ummu Kulsum. Dan Sayyidah Zainab terus mengikuti peristiwa-peristiwa perpolitikan pada zamannya dari balik tabir di dalam rumahnya. Ia mendengar ayahnya mengarungi berbagai medan pertempuran, seperti di dalam perang Jamal, perang Siffin, lalu dengan orang-orang Khawarij di Nahrawan. Selama 5 tahun dia kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu kondisi dunia Islam tidak pernah tenang. Pada tahun 40 Hijriah ayahnya itu meninggal dunia, dan pada tahun 49 Hijriah saudaranya itu Hasan menyusul dan dikuburkan di Baqi. Setelah wafatnya Sayyidina Hasan, datanglah giliran Husain. Saat itu Sayyidah Zainab bersiap-siap untuk mengantarkan saudaranya itu menuju kursi kekhalifahan setelah diduduki oleh Bani Umayyah secara turun-temurun. Ia turut pergi ke Irak sebagaimana 20 tahun sebelumnya ia pergi ke sana bersama ayahnya. Pada perjalanan tersebut, di tempat yang bernama Karbala, Husain saudaranya itu menemui syahidnya dalam perang Karbala itu. Lalu Sayyidah Zainab pun digiring bersama tawanan lainnya ke rumah gubernur, ke rumahnya gubernur di Kufah kala itu, Abdullah bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad itu memerintahkan agar Ali bin Husain dibunuh. Disitulah Sayyidah Zainab menghalanginya. Sayyidah Zainab dengan tetap merengkuh si kecil Ali itu berkata lantang, "Cukup dengan apa yang kamu lakukan terhadap keluarga kami. Apakah kamu masih haus dengan darah kami? Kalau kamu hendak membunuh anak ini, bunuh juga aku, Abdullah bin Ziyad, kewalahan menghadapi keberanian yang tidak gentar ini." Disitulah akhirnya ia memerintahkan agar melepaskan anak itu dengan perempuan-perempuan lain dengan tetap memborgol si kecil Ali. Dan kemudian mereka digiring kembali ke Damaskus untuk dihadapkan ke Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah dikisahkan ketika melihat kepala Sayyidina Husain, Yazid menitikkan air mata karena menyesali terjadi pembunuhan tersebut. Yazid pun berkata, "Sungguh aku sudah rela kalau kalian taat kepadaku tanpa harus membunuh Husain. Semoga Allah melaknat Ibnu Marjanah, pembunuh Husain." Demikian ujar Yazid dengan suara purau. Yazid kemudian memerintahkan Sayyidah Zainab untuk kembali ke Madinah. Setelah semua peristiwa itulah sudah dilalui, Sayyidah Zainab ingin menghabiskan masa hidupnya di sisi kakaknya Rasulullah SAW. Tetapi Bani Umayyah tidak menginginkan hal itu. Kenapa? Karena keberadaannya di Madinah dapat membangkitkan kemarahan orang-orang Madinah dan mendorong mereka untuk menuntut balas. Gubernur Madinah memintanya untuk meninggalkan Madinah.
Dari situ kemudian ia pun pergi ke Mesir dan sampai pada bulan Sya'ban 61 Hijriah sebagaimana disebutkan sebagian besar dalam buku tarikh. Kedatangannya di Mesir disebut hangat oleh Maslamah bin Makhad al-Ansari. Maslamah bin Makhad al-Ansari, gubernur Mesir kala itu, dan penduduk Mesir Maslamah dan menjamunya di rumahnya, dan ia tinggal di sana sekitar 1 tahun lalu kemudian meninggal pada tahun 62 Hijriah di Mesir itu. Masjid yang terletak di alun-alun, nama tempatnya Sayyidah Zainab, Medan Sayyidah Zainab. Tempat ini dikenal dengan Kota Suba. Kota Suba, jembatan segi tujuh. Namanya ini dinisbatkan kepada dengan ukiran yang segi tujuh yang terletak di atas hulu Teluk Sungai Nil. Segi tujuh ini merupakan lambang pangkat Zohir Berbes. Kemudian sang pembangun jembatan juga di tahun 1315 Hijriah atau 1898 Masehi, tengah dari teluk, bagian tengahnya itu di Teluk Sungai Nil tersebut ditutup dengan tanah, kemudian dilakukan pelebaran terhadap alun-alun sehingga ada jembatan itu Kontantarus Suba, itu pun dihancurkan karena kelebaran alun-alun dilakukan. Ditemukan bagian depan Masjid Sayyidah Zainab dan sebelumnya direnovasi oleh Gubernur Utsmani yaitu Ali Pasha di tahun 915 Hijriah atau bertepatan dengan 1547 Masehi. Masjid tersebut diperbarui oleh Gubernur Abdurrahman Qahteda di tahun 1170 Hijriah. Kemudian ditemukan bagian depan Masjid Sayyidah Zainab ini pada abad ke-9. Dimakamkan Sayyidah Zainab pada abad ke-19 di alun-alun, bahkan seluruh daerah tersebut juga dinamakan Sayyidah Zainab. Pada tahun 1940 Masehi, Kementerian Wakaf Mesir negara Mesir ini membangun Masjid Sayyidah Zainab. Masjidnya dibangun lagi sebagaimana yang ada saat ini. Masjid tersebut dari 7 serambi depan yang sejajar dengan kiblat, yang di tengah-tengahnya terdapat ruangan. Ruangannya itu berbentuk persegi 4, yang mana dinaungi oleh kubah itu. Sebelah sisi kiri masjid terdapat makam Sayyidah Zainab. Kemudian depan masjid sebelah utara terdapat 2 ruangan, yaitu 2 pintu masuk utama dipisahkan oleh ruangan berbentuk segi panjang Syekhah. Sisi barat lalu terdapat juga Said Al-Atris. Kala itu Kementerian Wakaf Mesir melakukan pelebaran masjid dengan penambahan 17 kali 32, yaitu ukuran masjid yang asli pada 1969 pada Masehi. Kementerian Wakaf kembali melakukan pelebaran dengan penambahan ruangan yang sama dengan ukuran masjid asli. Kemudian demikian tambahan pertama memisahkan antara masjid yang asli dengan tambahan terakhir. Di tengah-tengah ruangan itu, tambahan pertama ini ada mihrab, dibuat mihrab dengan tetap menjaga mihrab yang sebelumnya. Kemudian ada ruangan tambahan kedua tersebut. Terdapat ruangan tengah juga dinaungi oleh kubah-kubah yang mana kubahnya itu di hadapan ke makom Sayyidah Zainab. Di sisi lain juga barat, di sebagian barat terdapat 2 pintu masuk. Baratnya itu ada salah satunya berada di tengah renovasi pertama dan yang keduanya di tengah renovasi yang kedua. Kini diziarahi banyak orang Sayyidah Zainab ini, dan semakin kesini direnovasi lagi terakhir ini sehingga di dalamnya ada banyak AC. Oke, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.